Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumen membuat banyak keputusan pembelian setiap hari. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan pembelian konsumen secara sangat rinci untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang diberi konsumen, di mana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak yang mereka beli, kapan mereka membeli, dan mengapa mereka membeli. Pemasar dapat mempelajari pembelian konsumen yang sebenarnya untuk menemukan apa yang mereka beli, di mana dan berapa banyak. Tapi mempelajari tentang mengapa terjadi suatu perilaku pembelian konsumen tidaklah mudah. Jawabannya sering terkunci jauh di dalam pikiran konsumen. Baiklah, selanjutnya faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli. 1. Budaya. Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan dalam terhadap perilaku. A. Budaya. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. B. Subbudaya. Subbudaya adalah sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai sama berdasarkan pada pengalaman hidup dan situasi. C. Kelas sosial. Pembagian masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai minat dan tingkah laku yang serupa. Kelas sosial memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Orang-orang dalam kelas sosial yang cenderung bertingkah laku lebih seragam daripada orang-orang dari dua kelas sosial yang berbeda. 2. Orang-orang merasa memiliki posisi inferior atau superior sehubungan dengan kelas sosial mereka. 3. Kelas sosial seseorang ditandai sekumpulan variabel seperti pekerjaan, penghasilan, kesejahteraan, pendidikan, dan pandangan terhadap nilai suatu variabel. 4. Individu. Individu dapat berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. 2. Faktor sosial. Sebagai tambahan atau faktor budaya, perilaku seseorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. A. Kelompok acuan. Kelompok acuan berfungsi sebagai titik perbandingan atau acuan langsung atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau tingkah laku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang disebut kelompok keanggotaan, yaitu yang pertama kelompok primer, kedua kelompok sekunder, yang ketiga kelompok aspirasional, yang keempat kelompok disosiatif. Yang B, keluarga. Organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Dalam keluarga dapat dibedakan dua keluarga dalam kehidupan pembelian, yaitu yang pertama, keluarga orientasi, terdiri dari orang tua, saudara kandung seseorang. Yang dua, keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup, contohnya suami dan istri dan anak-anak seseorang. Yang C, peran dan status. Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya, baik dalam keluarga ataupun organisasi. Yang pertama itu peran, aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Status mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengetahuan adalah suatu tingkah laku individu atau tingkah yang muncul dari pengalaman seseorang. Yang kedua adalah keyakinan. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seorang mengenai suatu hal. Yang ketiga adalah skill adalah evaluasi atau kecenderungan dari seorang terhadap suatu objek atau ide yang konsisten. Peran dalam keputusan pembeli atau membeli. Yang pertama adalah pemrakasa, adalah orang yang pertama menyatakan atau mencetuskan suatu gagasan mengenai pembeli produk atau jasa tertentu.
Yang kedua adalah pemberi atau pemberi pengaruh. Orang yang pandangannya dan sarannya mempengaruhi keputusan pembeli. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Orang yang akan mengambil keputusan adalah orang yang pasti benar-benar melakukan suatu pembelian, itu pasti ada keputusan. Yang kedua buyer. Orang yang benar-benar melakukan atau yang melakukan suatu pembelian terhadap barang atau produk. Yang selanjutnya adalah user. User adalah orang yang mengonsumsi atau yang menggunakan suatu produk atau jasa yang akan dibeli oleh orang tersebut. Demikianlah hasil materi yang saya bacakan tadi. Saya kembalikan ke materi selanjutnya. 3. Perilaku pembelian. Karena kebiasaan rendahnya keterlibatan konsumen dalam pembelian dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. Keterlibatan yang rendah karena produk yang murah dan sering dibeli. 4. Perilaku pembelian yang mencari variasi. Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, namun perbedaan merek yang signifikan. Dalam situasi ini, konsumen sering melakukan perpindahan berbagai merek. Proses keputusan pembeli. 1. Pengenalan kebutuhan. Masalah. Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat dipengaruhi oleh rangsangan internal dan eksternal. 2. Pencarian informasi. Tahap di mana konsumen mencari informasi lebih banyak, yaitu melalui berbagai situs. Yang pertama, situs pencarian yang lebih ringan, dinamakan perhatian yang menguat. Yang kedua, pencarian informasi lebih aktif. Konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu sumber pribadi, keluarga, teman, tetangga, sumber komersial, iklan, wiraniaga, sumber publik, media massa, sumber pengalaman, pemeriksaan, dan menggunakan produk. 3. Evaluasi alternatif. Tahap di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkap pilihan. Beberapa konsep dasar memahami tahap evaluasi konsumen, yaitu tahap pertama, konsumen melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Tahap kedua, konsumen akan memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berbeda menurut kebutuhan dan keinginan untuk masing-masing. Tahap ketiga, konsumen akan mengembangkan satu himpunan keyakinan merek mengenai di mana posisi setiap merek pada setiap atribut. Tahap keempat, harapan kepuasan produk total konsumen akan bervariasi pada tingkat atribut yang berbeda. Tahap kelima, konsumen sampai pada sikap terhadap merek berbeda lewat beberapa prosedur evaluasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Studi kasus konsumen Pizza Hut di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesediaan membayar harga premium bagi konsumen dan citra merek yang dapat digunakan untuk mencapai harga premium produk Pizza Hut di Yogyakarta. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 200 respon konsumen Pizza Hut di Yogyakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik on-flight sampling. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Penelitian ini membantu perusahaan untuk pentingnya mengenali dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mendorong konsumen bersedia membayar harga premium terhadap produk yang ditawarkan. Kesimpulan, pasar merupakan membeli barang dan jasa untuk konsumen pribadi. Ini merupakan pasar yang paling akhir yang menjadi sasaran pengaturan aktivitas-aktivitas ekonomi. Dalam menganalisis pasar konsumen, orang perlu mengetahui penduduk, objek, tujuan, pembeli, organisasi operasi,
peristiwa, dan tempat penjualan. Perilaku pembeli dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.